Bulan ini adalah bulan yang temanya adalah fruitful disciple, murid yang berbuah. Ya, berapa banyak di sini bilangan murid? Angkat tangan. Yang murid Kristus siapa di sini? Haleluya. Ada banyak murid tempat ini. Ya, dan di dalam amanat agung itu sebetulnya pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu tujuannya. Karena Tuhan Yesus itu punya banyak pengikut. Tuhan Yesus itu punya banyak follower. Ya, kalau ada sosial media sekarang mungkin miliaran ya followernya. Cuma just like that, cuma follower lihat, oh hebat ya kehidupannya Tuhan Yesus itu ya. Oh, menginspirasi ya, tapi tidak dekat kita sama Tuhan. Ya, ada banyak kok yang juga mengakui moralitas, nilai-nilai dan keteladanan Tuhan Yesus, tapi tidak percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita sekedar lihat Tuhan dari jauh, kita pengikut saja, ya kita follower, kita cuma pengagum, kita idola sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan cari murid, orang yang mau diubahkan, yang mau punya hubungan yang intim, yang hidupnya dikoreksi sama Tuhan, yang terus mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Tuhan cari yang seperti itu. Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini bukan untuk mengkonsumsi, tapi memberikan kontribusi. Ya, kita memberikan kontribusi. Jangan katakan apa yang kata dulu siapa yang ngomong gitu, Presiden Amerika itu ya. Jangan engkau tanyakan apa yang bisa kamu berikan, apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang bisa kamu berikan kepada negara, katanya. Ya, sama Tuhan juga seperti itu. Ya, minggu ini kita ada dalam tema bearing fruitful together, the community of God's kingdom. Bersama-sama membawa buah. Jadi buah itu dilahirkan dengan bersama-sama. Ya, komunitas kerajaan. Kerajaan Allah itu bukan berbicara mengenai individu yang berbuat. Ya, Tuhan selalu ngomong perumpamaan itu, kamu adalah domba-dombaku, ya, sekawanan. Ya, akulah pokok anggur dan kau adalah ranting-rantingnya. Bukan ranting saja loh, ranting-rantingnya. Ya, jadi kita memang diciptakan punya di dalam relasi, di dalam komunitas, di dalam hubungan. Karena Allah sendiri di dalam kekekalan, dia ada relasi antara Bapa dan Roh Kudus. Itu formatnya. Kerajaan Allah itu soal community, soal keluarga, ya, bukan pribadi-pribadi yang gak ada urusan, gak mau tahu urusan sama lain, gak peduli. Yang penting saya dapat sesuatu. That's it. Lalu pulang. No. Sebagai komunitas Kristus, bertumbuh dan menghasilkan buah menjadi arah dan tujuannya. Ini bukan cuma datang kemudian supaya kita merasa tidak merasa berdosa. Oh, saya sudah datang ke hari Minggu ke gereja. Mungkin ditanyain tetangga, kemana? Ke gereja, Pak. Ya, kalau nggak datang aja ditanyain sama tetangga kan. Ini kayaknya orang Kristen, nggak ke gereja, Pak. Mau jawab apa? Mungkin kayak gitu ya. Saya ke gereja aja deh. Ya itu. Walaupun gereja bisa online sekarang ya. Jadi tujuannya adalah punya tujuan yang dijalani bersama-sama, menyatakan kemuliaan Allah dan menjalani hidup menuju keserupaan dengan Kristus. Kasih kepada Allah dan mengasihi sesama menjadi dasar setiap murid. Itu ada di dalam komunitas. Tidak bisa kita mengasihi saya dan Tuhan saja, tapi saya dan sesama juga harus saling mengasihi. Saling mendukung satu dengan lain bersama menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, kita di Tuhan mati di atas kayu salib. Bukan sekedar kita menerima keselamatan. Yes, itu juga. Ya. Tahu enggak waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Untuk membangun relasi. Ya. Firdaus, Taman Eden itu kan artinya the spot of His presence. Ya. Hadirat Tuhan, tempat kehadiran Tuhan. Ya, itu adalah lingkungannya manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan mau menciptakan hubungan sama manusia. Dia nggak bisa berhubungan membangun komunikasi intim dengan malaikat. Malaikat disuruh langsung kerjain, ya. Binatang nggak bisa. Kita mungkin punya peliharaan anjing atau kucing, kita mungkin dekat sama dia. Kalau dia mati kita nangis mungkin, tapi kamu nggak bisa punya hubungan intim berbicara hati ke hati sama dia kan? Dia cuma bisa dielus-elus saja. Tapi engkau dengan istrimu dan suamimu, kau punya hubungan yang lebih dalam, karena kau segambar dan serupa. Tuhan menciptakan kita untuk itu, tujuannya, the original purpose-nya, supaya Tuhan punya relasi kepada manusia. Kemudian jatuh di dalam dosa. Dan apa kemudian? Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Dan Tuhan masih tetap sebetulnya. Bukan sekedar, kenapa sih? Kenapa kok ada orang bilang, oh oke, Tuhan itu, kita tidak ada kasih kehendak bebas sama Tuhan.
pilih aku atau kamu mati. Wah, pilihannya gitu kan, bukan kehendak bebas. Itu kehendak bebas. Saya kasih tahu saudara, sumber kehidupan kita itu hanya pada Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita memutuskan untuk disconnected sama sumber itu, kita otomatis mati. Saya colokin alat elektronik. Terus elektronik bilang, kamu tetap di sini ya. Kalau kamu nggak tetap di sini dan dicolokin, kamu pasti mati. Ya, dia punya kehendak bebas ya. Waktu dia kemudian punya kehendak bebas keluar dari listriknya itu, dia tiba-tiba mati karena tidak ada sumber kehidupan lain di luar Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Dan diselamatkan dari kematian kekal itu cuma salah satu. Yang lainnya adalah membangun relasi. Karena ingat waktu Tuhan Yesus di surga, waktu dia mati di atas kayu salib, maka tirai bait Allah itu terbelah. Ya, dulu orang nggak bisa ketemu sama Tuhan. Ya, dulu cuma imam besar agung, ya setiap setahun sekali. Itu pun bisa mati juga dia. Ya, kalau dia berbuat dosa. Tapi semua orang tidak. Sekarang semua punya akses kepada Tuhan. Nah, kalau kita punya akses kepada Tuhan karena kematian Kristus, tapi kita menyia-nyiakan itu, kita cuma dapat keselamatan lalu, oke, saya tinggal tunggu mati saja dan masuk surga atau apapun istilahnya, ya saya takut di dalam perdebatan surga, Eden, Firdaus, apapun itu, surga sementara. Artinya kita ketemu sama Tuhan. Bayangin, kalau kita cuma menerima keselamatan, kayak kita dapat sesuatu, lalu tinggalin yang ngasih, nanti balik lagi, ya. Coba kalau kita tiba-tiba ketemu sama Tuhan, kita canggung loh ketemu sama Tuhan. Canggung. Mau ngomong apa sama Tuhan? Kita nggak punya relasi kok, tidak pernah berkomunikasi selama ini. Ya, kali-kali bahkan di pintu gerbang surga pun kita udah canggung, ya. Ketemu orang, hai selamat datang, saya Nehemia. Kamu tahu saya? Kamu sudah bacakan kitab yang saya tulis? Canggung kan? Kita nggak pernah baca Alkitab, nggak tahu sih tokoh-tokoh di Alkitab. Ya, belum lagi ketemu Tuhan. Ada 3 fase keselamatan yang perlu kita tahu, Bapak Ibu. Salah lagi, sorry ya. Nah ini dia. Yang pertama adalah justification. Ya, justification itu saya telah diselamatkan dari konsekuensi dosa. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita menerima keselamatan awal, menerima anugerah keselamatan, tidak ada hasil usaha kita. Kita cuma percaya dengan iman kepada Kristus. Dan kita diselamatkan. Ya, semua yang kita kerjakan ini bukan karena supaya kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan. Ya, ini kayak orang menikah gitu loh, Bapak Ibu. Kalau kita menikahi seseorang, kan kita nggak ngomong sama calon istri kita, ini saya kasih buku kamu ya, setebal 1000 halaman, tips 1001 tips menjadi istri yang baik, ya. Lalu kamu pelajari dulu ya, ini nanti diajari di dalamnya jadi melayani suami, bagaimana ngomong sama suami, lalu masak yang enak, yang suami senang, anything soal istri yang baik. Kalau kamu bisa menyelesaikan itu semua dan kamu bisa melakukannya, kita menikah, kamu tak jadi istri. Nah kayak gitu kan. Waktu kita menikahi istri kita atau istri menerima suami, menerima apa adanya dengan kekurangannya, masih dalam proses, ya kan? Istri saya waktu saya menikah dengan dia, saya menerima dia apa adanya. Sebaliknya dia menerima saya apa adanya. Ya, kita masuk di dalam janji pernikahan. Lalu apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi adalah karena saya mengasihi istri saya mengalami kasih dari saya, maka di dalam hatinya dia bilang, aku juga harus mengasihi suamiku. Aku harus masak. Nanya sama saya, kamu suka apa? Supaya saya masakin. Dia berbuat itu supaya bukan untuk supaya diterima jadi istri saya. Dia sudah istri saya. Engkau melakukan segala hal itu bukan karena untuk diselamatkan. Karena kau mengalami kasih Tuhan dan kau meresponi itu, makanya perbuatan baik kita itu untuk itu. Ya, justification itu sudah past, sudah berlalu. Tapi kita masih hidup, ada proses kedua yang namanya sanctification. Ya, ini presence, progresif, masih berlangsung. Selama kita masih hidup di dunia, kita di dalam proses disempurnakan semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Semua orang punya tujuan yang sama. Ya, semua orang punya tujuan sama, disempurnakan sama dengan Kristus. Kata kuncinya adalah buah roh. Ya, hidup di dalam roh. Makanya kita perlu bertumbuh.
Kita perlu berbuah, bukan sekedar menerima keselamatan dan selesai. Itu poinnya. Ya, adalah bagian kita sekarang. Saya dengan iman, dengan kekuatan daripada Tuhan yang sudah ada di dalam diri saya, dengan perkenanan Tuhan, dengan akses kepada Tuhan, saya mau melakukan semakin hari diproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita harus berbuah dan bertumbuh. Ya, kita sudah menerima ciri-ciri makhluk yang hidup itu adalah bertumbuh. Ya, kalau diem saja nggak bertumbuh artinya something wrong. Ya, tumbuhan itu harus bertumbuh. Sometimes dia bikin akar dulu memang. Ya, tapi kemudian apa? Harus keluar kan? Harus keluar dan kemudian besar, kemudian menghasilkan buah. Dan itu naturally buat dia. Ya, dan ini sepanjang hidup nggak akan selesai-selesai. Saya semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan terakhir ini glorification. Waktu Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali di awal, kita memperoleh tubuh kemuliaan. Tubuh ini banyak penyakitnya Bapak Ibu, ya, gampang sakit, ya. Teman pilek kita langsung pilek juga, ya. Ada COVID kena juga, gitu ya. Ini rentan gitu istilahnya. Ya, kadang-kadang darah tinggi, kolesterol tinggi, ini rentan tubuhnya. Karena itu masih tubuh dosa. Ya, selain tubuh dosa, juga jiwanya masih dosa, pikirannya masih berdosa sebetulnya. Naturnya masih begitu. Makanya kita makan sembarangan, kita biarkan tubuh kita sembarangan karena naturnya masih dosa, masih dalam proses. Kalau semakin kita mengerti di tubuh Tuhan kan, nah semakin tubuh kita baik, tapi tidak akan pernah sempurna. Sempurnanya nanti pada saat glorification. Nah, di proses ini kita perlu bertumbuh, kita perlu berbuah, ya, kita perlu berbuah. Nah, murid yang berbuah itu akan melahirkan murid yang lain. Itu dia, multiplikasi. Sehingga keberlanjutan generasi akan terus terjadi. Dampaknya adalah akan lahir kingdom leaders, para pemimpin kerajaan Allah yang akan memperluas pengaruh kerajaan Allah di bumi dengan buah-buah yang dihasilkan. Kalau Bapak Ibu lihat frameworknya ya, kitab Kejadian lalu kemudian Keluaran bicara mengenai bangkitnya bangsa Israel dipimpin kepemimpinan Musa. Musa masih hidup, bangsa Israel masih kenal sama Yahweh. Ya, kadang-kadang memberontak, dihukum sama Tuhan, balik lagi. Karena mereka masih tahu pengalaman itu. Dan Musa menceritakan itu. Ya, waktu di kitab Ulangan, Musa itu sebenarnya pidato terakhir, dia ingin ajarkan itu kepada anak cucumu. Waktu saat mereka duduk, waktu mereka berdiri, pada saat siang, pada saat malam, ajarkan itu terus. Lalu kemudian Musa diganti sama Yosua. Yosua masih melanjutkan kepemimpinan itu, melahirkan kingdom leaders, masih terus ya dimuridkan yang lain. Tapi kemudian ada masa di kitab Hakim-Hakim, ya, Yosua mati, pemimpin Israel sudah mati. Tidak ada yang mengajarkan kepada bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel melakukan apa yang baik menurut untuk pengertiannya dia sendiri, dan mereka nggak kenal Tuhan akhirnya. Generasi yang berikutnya tidak akan kenal Tuhan kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka. Bapak Ibu, engkau harus memuridkan anak-anakmu sebelum anak-anakmu dimuridkan sama dunia. Ya, tentu saja pemimpin di tempat ini memuridkan murid-murid yang lain. Karena generasi mendatang itu bisa mengenal Tuhan kalau kita memuridkan mereka. Mereka harus tahu itu dari kita. Nah, kenapa kok harus siang dan malam? Ya, siang dan malam karena sebenarnya respon alamiah kita itu melakukan apa yang ada di alam bawah sadar kita, 80%. Ya, apapun yang saya ketahui di sini kalau masih di alam sadar, respon saya tetap alam bawah sadar. Ya, kenapa kok saya tahu kebenaran, tapi saya tidak bisa melakukannya? Saya tahu yang benar kayak apa, yang baik kayak apa, tapi responnya kok tetap kayak gini ya? Karena itu belum masuk. Makanya ajarkan itu siang dan malam, merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan itu harus masuk ke alam bawah sadar kita, baru jadi pattern, baru jadi pola hidup, pola perilaku kita, pola pikir, pola tindak, pola rasa. Ya, katanya perjalanan terjauh itu dari pikiran ke hati, katanya. Ya, makanya cara untuk masuk ke alam bawah sadar itu apa? Ya, repetition, diulang-ulang. Makanya ada kitab Ulangan. Ya, repetition is the mother of revelation, katanya. Ya, karena dengan cara gitu maka sesuatu yang dari dunia di-replace, diganti sama sesuatu yang baru. Tapi terus lakukan itu, ya, terus lakukan itu. Lalu komunitas menjadi tempat di mana setiap orang diperlengkapi, ini dia, dan tertanam
berakar, bertumbuh, menghasilkan buah, sehingga buah yang dihasilkan dalam komunitas adalah kesatuan hati, pelayanan bersama untuk kerajaan Allah. Ya, jadi ini tempat kita diperlengkapi, komunitas itu. Tempat kita diperlengkapi, tempat kita berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Makanya jangan tinggalkan komunitas. Mungkin Bapak Ibu ngomong, loh saya punya komunitas Pak di luar gereja kok. Saya nggak tahu komunitas apa, lain clubs kayak gitu ya, atau apa PSMTI atau ada kan. Lalu kemudian saya punya klub ini Pak, padel ya, saya punya komunitas padel, komunitas sepak bola. Apakah itu sama dengan komunitas gereja? Orangnya baik-baik juga kok Pak mereka. Oh iya, orang baik-baik. Saya juga belajar sesuatu dari mereka. Ya, kamu belajar sesuatu. Tapi kuncinya ini loh, komunitas kita adalah komunitas tubuh Kristus. Nanti kita akan bahas. Yang kepalanya adalah Yesus Kristus dan semua menuju tujuan yang sama untuk sama dengan Yesus Kristus. Dan di luar tidak bisa lakukan itu. Yes, di sini ada banyak yang menjengkelkan ya. Kadang-kadang ada banyak yang nggak mau berubah juga. Ada banyak juga yang mungkin kita ngomong, oh munafik orang gereja. Tapi kalau kita tinggalin gereja seakan-akan kita ngomong, saya lebih hebat daripada mereka. Ini rumah sakit Bapak Ibu. Ada yang masih rawat jalan, ada yang rawat inap, ada yang sudah dikasih obat, kemudian pulang gak diminum obatnya, balik lagi sakit lagi. Rumah sakit ini. Ya, dan Tuhan bilang aku datang kepada orang sakit bukan pada orang sehat, orang sembuh. Ya, ini tempat kita mengalami gesekan, mengalami relasi yang kadang-kadang tidak enak. Tapi itu yang membuat kita bertumbuh. Ya, pertumbuhan tidak akan terjadi di zona nyaman. Pertumbuhan tidak akan terjadi di tempat di mana kita cuma mementingkan diri sendiri. Kita perlu untuk mikirin orang lain mikirin kita juga. Saling support, saling menghibur, saling mendukung. Itu dia, komunitas jadi tempat kita bertumbuh. Buah yang baik dalam kerajaan Allah sorry Bapak Ibu ya. Bisa next? Sorry. Ini sempat dibahas kemarin di Braga ya. Ada multimedia bilang, entah kenapa ya, kita sudah cek jadi sudah baik, tapi begitu pengkhotbah yang mencegah hidup. Itu memang problem di mana-mana ya. Atau pengkhotbah Braga saja ya, saya nggak tahu. Ya, ini udah benar, jadi nggak salahnya multimedia ya, salahnya saya mencet ya. Oke, lalu kemudian buah yang baik dalam kerajaan tidak dihasilkan dalam kesendirian, tapi komunitas yang saling mengasihi, memperhatikan dan mendukung. Ya, jadi gini, apakah kita bisa bertumbuh tanpa komunitas? Di fase tertentu bisa. Tapi apakah kita bisa berbuah tanpa komunitas? Saya katakan tidak bisa. Engkau harus di komunitas baru berbuah. Ya, mari kita lanjutkan. 1 Yohanes 4 ayat 21 katakan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Di ayat awal dikatakan, aku terlebih dahulu mengasihi kamu. Kita tidak punya kemampuan mengasihi Tuhan. Never, tidak punya kemampuan mengasihi Tuhan. Tapi waktu Tuhan mengasihi kita lebih dahulu, kemudian kita meresponi kasih Tuhan. Itu dia. Tanpa Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu, kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Ya, ada ayat lain katakan, kalau kamu nggak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan katanya. Tapi kalau kita ngomong saya mengasihi engkau Tuhan, Tuhan katakan kayak gini. Yohanes katakan ini, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Bukan cuma vertikal. Oh, aku mengasihi Tuhan kok. Engkau punya kewajiban mengasihi saudaramu sebagai bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. That's the problem. Ya, kita nggak bisa cuma vertikal, kita harus horizontal juga. Ya, sama saudara-saudara yang lain. Satu Yohanes 4:12 menjelaskan bahwa kasih bukan sekedar pilihan, emosi atau perasaan, melainkan ketetapan dan perintah. Love is action. Ya. Bukan cuma kalau saya rasa-rasa baik untuk mengasihi dia, saya mengasihi dia. Gak bisa Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang menikah tahu, mungkin yang berpuluh-puluh tahun menikah, pasti tahu bahwa cinta yang emosional itu akan berhenti pada saat tertentu. Ya, dan kemudian digantikan dengan cinta yang sejati. Saya memutuskan untuk mengasihi dia dengan segala kelemahannya, dan itu proses. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan perasaan, istilahnya. Ya, perasaan bisa berubah-ubah, up and down.
Tapi kasih itu tetap, kasih itu based on apa yang Tuhan mau, itu adalah perintah dan kita kerjakan. Nggak enak Pak, kerjakan. Saya tidak merasa saya mengasihi dia, kerjakan. Itu dia. Ya, dari situ kita bisa kemudian mengalami kasih itu. Ya, kita terima langsung dari Kristus sendiri perintah itu. Jika ini sebuah perintah, maka respon yang kita tunjukkan sebagai murid Kristus adalah menerima dan melakukannya. Taat, ya, melakukannya. Ini orang nggak layak di saya kasih, tapi Tuhan suruh kasih, ya. Karena kita mau serupa dengan Kristus, apa yang Kristus kerjakan, kita kerjakan. Ya, sifat kasih yang tidak bisa dipisahkan dengan adalah hubungan vertikal mengasihi Allah. Selalu dibuktikan dengan hubungan horizontal yang sama. Ya, saya lanjutkan. Kita mengasihi sesama sebagai buah dari kita mengasihi Allah. Bukti kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama. Mari kita lanjut saja. Ya, apa yang kita pelajari? Bagaimana cara berbuah di dalam komunitas? Yang pertama, bertumbuh dan menghasilkan buah bukan perjalanan seorang diri. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, ayat ini tidak bicara mengenai pernikahan saja, tapi overall universal bahwa orang tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak ada lone ranger. Ya, yes, kadang-kadang kita harus stand alone. Ya, kadang-kadang. Tetapi Tuhan itu menjadikan kita kan kawanan. Itu sekali lagi saya ulangi, kawanan. Ya, artinya kita harus ada di dalam komunitas. Ya, Allah merancang kita hidup di dalam komunitas. Itu dia. Kamu tidak bisa hidup sendiri. Tidak baik manusia hidup sendiri. Kalau ada orang yang mau hidup sendiri, pokoknya ini urusanku, aku udah mau diurus sama orang lain. Ya, kadang-kadang ada orang yang datang gereja pulang dahulu supaya aku ditanya-tanyain gitu. Saya nggak mau dekat lah. Pokoknya cuma datang aja ke gereja. Saya cuma nggak mau bertumbuh di situ sih. Saya cuma apa namanya? Apa istilahnya itu? Orang yang cuma datang visitor aja. Gitu. Ya, kadang-kadang ada orang yang senang ke gereja mega church, ya, karena di situ agak susah dikenali kan. Kita masuk gitu udah ada yang kenal, kita keluar. Tapi kalau gereja kecil ketahuan semua, ya. Kadang-kadang kita tidak mau, ya, kita cari yang seperti itu karena kita tidak mau dikenali. Kita tidak bisa hidup sendiri, tidak ada lone ranger, ya. Allah merancang kita hidup di dalam komunitas. Buah roh juga yang dihasilkan terlihat di dalam relasi. Kita mungkin bisa bertumbuh, ya, pengenalan akan Tuhan, kita berdoa, mengucap syukur. Tapi bagaimana cara berbuahnya? Buah roh adalah kasih misalnya. Bagaimana kita bisa ngomong diri kita atau menilai diri kita? Saya sudah mengasihi. Kalau tanpa interaksi, waktu kamu ada interaksi dalam komunitas, baru itu kasihmu diuji, ya, kesabaranmu diuji, ya, kerendahan hatimu diuji, semua diuji, kemurahanmu diuji. Penguasaan dirimu diuji waktu ada dalam komunitas. Kalau saya di rumah sendirian, aku sabar. Ya, kalau saya di rumah sendirian, lu marah-marah, itu something wrong. Tapi kita tidak bisa ngomong saya sabar sebelum ketemu orang. Makanya kalau sudah berdoa, Tuhan kasih saya kesabaran, maka Tuhan akan kasih orang-orang yang menguji kesabaran saudara. Kenapa kok Tuhan datangin orang-orang sendiri seperti ini? Aku mau jadikan kamu sabar. Ya, makanya perlu interaksi. Buah roh tidak bisa tumbuh dengan sendirinya tanpa interaksi dalam komunitas, ya. Lalu kedua, setiap orang memiliki karunia yang berbeda juga, ya. Yesus juga memuridkan dalam komunitas. Dia punya 12 murid, ya. 12 murid kemudian punya komunitas lain lagi. Dia tidak sendirian tanpa tim gitu. Dia terus ngomong enggak. Karena dia tahu relasi dan komunitas itu penting di dalam pertumbuhan. Kejadian 1:26 berbicara mengenai tujuan Allah atas manusia. Allah memberikan mandat yaitu berbuah, be fruitful. Jadi menghasilkan buah merupakan mandat untuk menggenapi tujuan Allah di dalam diri manusia. Dan kita berbuah hanya di dalam komunitas. Untuk menggenapi tujuan Allah dalam diri manusia, Allah menjadikan penolong buat kita. Untuk bertumbuh bersama dan menghasilkan buah. Bertumbuh dan menghasilkan buah merupakan tanggung jawab pribadi, yes. Itu tanggung jawab pribadi kita. Gak ada orang lain yang bertanggung jawab kepada pertumbuhan kita. Kita punya tanggung jawab pribadi. Tapi tidak bisa dilakukan seorang diri saja. Ya, kita perlu orang yang berada di dalam komunitas untuk membantu kita bertumbuh sampai menghasilkan buah. Jadi ada accountability namanya. Ya, accountability. Ya, orang bisa koreksi kita, orang bisa tegur kita dengan kasih, orang bisa kasih masukan sama kita, orang bisa kasih
support sama kita. Kadang-kadang di dalam hidup ini ada blind spot Bapak Ibu, kita nggak tahu. Saya merasa sudah nggak ada masalah dengan hal ini sampai orang lain lihat. Bahkan potensi saudara pun kadang-kadang orang lain yang lebih tahu daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak tahu potensi kita. Cuma bilang, Anton kayaknya Anton ini baik di sini. Ya, saya baru tahu. Ya, kadang-kadang di dalam komunitas dan pelayanan kita mengetahui dan menemukan potensi kita, apa yang Tuhan taruh dalam diri kita. Jangan tinggalkan itu. Ya, lalu bertumbuh menghasilkan buah merupakan apa? Iya, bertumbuh sampai menghasilkan buah harus ada di dalam komunitas. Kita langsung saja, ini dia. Komunitas tubuh Kristus. Tadi saya bilang bahwa Efesus 4 ayat 15-16, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu dan pelayanan bersama semua bagiannya. Semua dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi komunitas itu bukan komunitas biasa, tapi komunitas tubuh Kristus. Ya, waktu kita menerima perjamuan kudus, kita bersekutu dengan tubuh Tuhan. Bukan secara tubuh Tuhan siapa? Ya sekarang adalah gerejanya, orang-orang percaya yang punya tujuan yang sama untuk serupa dengan Kristus. Makanya waktu kita menerima perjamuan kudus, kita bikin janji sebetulnya untuk ada di dalam komunitas tubuh Kristus. Ya, komunitas tubuh Kristus adalah gambaran Alkitab tentang umat Allah yang saling terhubung, saling melengkapi, hidup di dalam kepemimpinan Kristus sebagai kepala. Ya, jadi berpusatnya pada Kristus, itu yang membedakan kita dengan komunitas yang lain. Ya, yang kedua, saling terhubung, terkoneksi. Kadang-kadang di gereja itu saya juga meskipun di Litbang dan segala macam, saya masih asyar. Ya, saya masih diminta jadi asyar. Kemarin ada pertemuan asyar, ya, ada asyar baru lah ya, asyar baru bilang, oke, kita masih masukkan. Gini ya, kadang-kadang kan SOP-nya asyar di Braga itu kan Bapak baru pertama kali hadir, ya mungkin di sini juga lah sama ya SOP-nya di Rock Jabar ya, karena biar kita tahu orang ini baru atau tidak. Nah ini orang ditanyain sama orang yang sama, pertama kali hadir, enggak kata dia. Minggu depan lagi orangnya sama tanya sama dia, pertama kali hadir, nah minggu lalu itu nggak ingat apa sama saya, gitu. Kadang-kadang kenapa kok kita terjadi sama kita, kenapa nggak bisa ingat semua nama, ya nggak ingat pasti. Kita nggak ingat semua nama, ya. Mungkin beberapa dari sini yang saya tahu namanya, di luar tidak, saya tahu orangnya, ya. Kemudian saya kasih masukan gini, saya juga punya masalah yang sama untuk ingat nama dan tahu yang baru atau tidak. Caranya adalah apa? Caranya adalah tanyakan sesuatu yang pribadi sama dia. Ya. Ibu dari mana tempat tinggalnya? Oh, kerja apa? Anaknya ada berapa? Omongan begitu, omongannya private, yang pribadi, personal. Kalau sedang shalom Bu, selamat siang, baru ya. Minggu depan lupa lagi. Tapi kalau kita ingat kemudian dia cerita, oh iya, suami saya kerja di sini dan segala macam. Lalu ada perbincangan secara pribadi, itu pasti ingat orangnya, pasti. Ya namanya pun ingat, ya. Karena kita punya hubungan pribadi. Ya, kadang-kadang di gereja kalau lagi rame-rame itu kan susah gitu istilahnya. Ya shalom, selamat hari Minggu. Ya shalom, selamat hari Minggu. Kita nggak tahu tuh orang itu siapa. Orang itu dari mana, punya pergumulan apa, ya. Dia sudah bertumbuh dalam Tuhan berapa lama? Caranya adalah apa? Makanya ada komsel di tempat ini Bapak Ibu. Ya di sini mungkin tidak semua dikenali, tapi di komsel nggak mungkin nggak tahu. Ya, saya tahu anak komsel saya pergumulannya apa. Ya, masa depannya, masa lalunya bagaimana, masa depannya apa. Lalu kemudian apa yang dia gumulkan sekarang, apa yang menjadi beban doanya sekarang, saya tahu. Kita tahu semua masing-masing karena kita vulnerable. Dia mau terbuka. Ya di komsel. Di sini mungkin cuman ketemu hai, happy Sunday, God bless you. Cuman itu saja. Tapi saya nggak kenal Bapak Ibu, kecuali kita ada komunikasi. Jadi di dalam komunitas tubuh Kristus itu ada saling terhubung, saling mengasihi, saling memuridkan. Nah, di dalam komsel juga harus ada pemuridan. Ya, tidak bisa hanya memang kakak should be ada orang bilang sama saya harus fun. Yes, tentu saja kakak harus fun, ya.
Tapi gak cuma fun aja kan, ada berbagi sharing hidup di dalamnya. Ada pemuritan diarahkan untuk mereka bertumbuh. Itu hanya bisa dilakukan di Komsel. Siapa di sini belum ikut Komsel? Mari hubungi pemimpin-pemimpin di tempat ini. Karena kita perlu untuk itu, ya. Komunitas sekecil sel itu tempat kita dimuridkan dan orang tahu kita lebih dalam lagi daripada sekarang di ibadah raya, ya. Tubuh Kristus bukan sekedar kumpulan orang percaya, tetapi komunitas kerajaan Allah di mana setiap anggota bertumbuh, saling membangun, saling bersama, saling berbuah bersama, berbagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Nah, kita punya satu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam tubuh Kristus kita tidak hanya percaya bersama, tapi bertumbuh bersama dan berbuah bersama. Bukan cuma kumpulan orang percaya, tapi bertumbuh bersama, ya, dan berbuah bersama. Ketika kita, nah ini dia, saya punya sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah pohon, ya. Pohon ini namanya kalau diketik itu kan sequoia, ya, tapi ngomong itu sequoia. Ini mobil pohon ini namanya sequoia. Sequoia itu pohonnya itu bertumbuh sekitar 90 meter, ya, 90 meter. Kalau Bapak Ibu membayangkan sebelum 90 meter itu setinggi apa? Itu kayak apartemen lantai 24 sampai 30. Tinggi banget, ya. Saya pernah tinggal di apartemen waktu di Bandung di Asia Afrika, ya, tempatnya Pastor Andri. Saya lantai 18, sudah tinggi itu, ya. Pastor Andri 21 kalau tidak salah, ya, Andri, ya. Ini masih 24, tinggi banget. Nah, kita sering ngomong kan, kadang-kadang, dan itu benar, bukan salah, ya. Analogi mengenai bagaimana buah pohon kurma itu benihnya masuk ke bawah, sehingga kemudian baru naik ke atas, sehingga waktu ada angin dia kuat. Tapi ini agak berbeda sedikit nih, pohon sequoia. Ya, jadi pohon sequoia itu kedalaman akarnya itu cuma 1,8 sampai 3,5 meter. Dangkal loh itu untuk tanaman yang setinggi 90 meter. Tapi apa yang membedakan pohon ini adalah akarnya itu melebar, kelihatan di permukaan dan saling terkait, ya. Jadi akar itu saling terkait, saling mengunci, sehingga waktu ada angin dia kuat, dan itu bisa bertahan sampai 2.800 sampai 3.000 tahun. Luar biasa, ya. Kemarin saya tinggal di hotel agak jauh, makanya saya dekat, katanya itu apa sih? Puncak Dua, ya, kalau salah ya. Puncak Dua, kayak dikenal dengan Puncak Dua, ya, sebuah hotel yang ada aktivitinya gitu loh untuk anak saya. Makanya jauh tadi, di situ ada sebuah pohon juga, ya, tapi pohonnya udah gak ada dahannya. Saya lupa namanya, Mbah siapa, disebut Mbah gitu sampai itu pohonnya, karena usianya 420 tahun, ya. Itu 420 tahun. Sequoia 3.000 tahun dia bertahan. Karena apa? Saling terkait. Itu dia. Kehidupan rohani kita dibangun dengan semua aktivitas ibadah. Kita berdoa, merenungkan firman Tuhan. Ya, itu salah, beroda, ya. Memang kalau berdoa memang seperti beroda gitu, ya. Merenungkan firman Tuhan, beribadah, pelayanan, semua itu bisa membuat kita bertumbuh tinggi, hubungan vertikal dengan Tuhan. Tetapi berada dalam kelompok sel akan membantu kita mengunci akar, ada hubungan horizontal. Itu membuat kita bertahan, ya. Ada orang yang mensupport kita, ada orang yang menghibur kita, ada orang yang tahu pergumulan kita. Kita bisa share, kita keluarin gak cuma di dalam hati, tapi di share di dalam kakak atau komsel itu, ya. Dan saat badai kita bisa berdiri teguh, bahkan tetap bisa menghasilkan buah. Ini sebuah ilustrasi yang menarik, ya Bapak Ibu, ya. Jadi komunitas itu sama seperti akar-akar yang saling terkait. Yang ketiga, buah kerajaan akan tumbuh, buah kerajaan Allah bertumbuh melalui saling melayani. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia, yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kita berbuah di dalam pelayanan, ya. 1
Saya tadi bilang, potensi kita itu ditemukan di dalam pelayanan. Dan potensi itu kadang-kadang cuma jadi potensi di dalam diri kita. Tadi kan ayat ini bilang, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi setiap kita punya karunia, Bapak Ibu. Dari muka sampai belakang punya karunia. Dan karunia itu baru punya impact kalau ada di dalam pelayanan. Ya, waktu kita melayani, waktu kita ada dalam melayani sesama, waktu kita berinteraksi dengan komunitas, baru potensi itu keluar, semakin bertumbuh dan menjadi buah bagi banyak orang. Ya, buah bagi banyak orang. Jadi waktu kita dalam tubuh Kristus, setiap anggota menerima sesuatu dari Tuhan untuk dibagikan kepada orang lain. Kita terima sesuatu untuk dibagikan. Tadi saya bilang bahwa kita datang ke sini bukan untuk mengkonsumsi sesuatu, tetapi mengkontribusi sesuatu. Ya, kadang-kadang kita datang ke gereja, apa yang saya bisa dapat di gereja? Kenapa kamu datang ke gereja? Karena ini, gerejanya baik, gereja ini, bisa membantu saya dan segala macamnya. Tapi coba pakai pola pikir yang lain. Ya, saya minta tolong ya, saya di Litbang Jabar bikin survei. Ya, surveinya linknya sudah saya kirim, sudah saya kasih. Mungkin Ko Kiki nanti tolong dibagikan kembali link itu, karena mungkin belum terlalu banyak masih yang di Cianjur. Ya, overall Braga pun tidak terlalu banyak. Ya, saya ngomong minta bantuan Bapak Ibu. Litbang bikin survei di Rock Jabar untuk berikan masukan untuk gereja. Nah, di dalam pertanyaan itu salah satunya kan saya tulis apa yang sudah baik yang bisa dipertahankan, apa yang perlu yang perlu diperbaiki. Tapi di semua pertanyaan itu saya akhiri dengan ini, apa kontribusi yang bisa saudara berikan kepada gereja? Nah, ada banyak menjawab ya, pelayanan ini, pelayanan itu, dan kadang-kadang kan koordinator tuh kadang-kadang susah sekali jadi pelayan Tuhan. Tapi di situ ada banyak keinginan loh untuk melayani. Nanti saya akan kasih supply informasinya kepada koordinator setiap Jabar. Saya melayani di bidang ini, bidang ini. Bahkan ada sesuatu yang belum ada bidangnya di tempat kita pun mereka mau kontribusi di bidang itu. Ya, nanti saya akan bagikan ke seluruh satelit itu. Jadi mari ada di dalam pelayanan. Pelayanan itu membuat karunia menjadi produktif. Ya, bisa membantu orang lain. Perluasan kerajaan Allah. Ya, lalu pelayanan membentuk karakter Kristus. Buah roh itu berkembang kita melayani orang lain. Di pelayanan kita berlatih kerendahan hati, menguji kesabaran memang pelayanan itu, ya. Nah, kadang-kadang ada banyak konflik di dalam pelayanan, ya. Kemarin saya sempat dibahas mengenai burnout, ya. Memang burnout itu is a real thing, ya, burnout itu, ya. Saya kemarin baca dari Lively Research di Amerika. Setiap tahun di Amerika itu 1-1,2% pendeta, gembala itu mengundurkan diri dari pelayanan. Ya, kalau angkanya gede, tapi itu cuma 1-1,2%. Masalahnya banyak, masalah konflik dengan gereja, di pemimpin, lalu mulai berubahnya misi pribadinya, lalu kemudian keuangan, kesehatan, keluarga, finansial, moral 3%, 16% karena burnout. Dan dari di luar 1,2% itu sebetulnya gembala-gembala di Amerika itu kepingin berhenti, cuman nggak berhenti, bertahan. Tapi burnout, ini bahaya. Ya, kita perlu juga sebagai pemimpin untuk tidak take it lightly, apa istilahnya oversimplified. Oh, kamu burnout ya, kamu istirahat saja, betul. Kadang-kadang burnout itu dari tekanan yang biasa sampai ke masalah serius, sampai depresi. Ya, bahkan bisa suicidal. Saya tahu ada orang yang burnout di dalam pelayanan, dia kemudian ada suicidal, keinginan bunuh diri. Ya, jadi church hurt itu nyata. Ya, makanya kita harus take care, ya, orang-orang tim kita itu, bahwa jangan anggap remeh itu kalau ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, ada sesuatu. Kadang-kadang ada konflik, kadang-kadang merasa tidak dihargai dan segala macam. Intinya ada apa? Itu adalah proses yang harus dikerjakan di dalam pelayanan memang. Kadang-kadang ada itu di dalam pelayanan. Lalu kemudian, saya selalu pencet. Saling melayani adalah karakter dasar dalam kerajaan Allah. Ya, Yesus memberikan teladan bahwa kehadiran di bumi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan bilang, aku datang tidak untuk dilayani, untuk melayani. Ya, dan kita murid-murid Kristus harus punya prinsip yang sama, melayani. Dulu Pak Jonathan Patiasin
Dia pernah ngomong kayak gitu. Orang yang tidak melayani itu berdosa. Nah, dia buat pernyataan yang ekstrim kayak gitu. Yang tidak melayani berdosa. Ayatnya apa katanya? Ayatnya adalah, saya lupa ayatnya, tapi kira-kira begini. Jangan kamu menggunakan kemerdekaanmu untuk hidup di dalam dosa, tetapi layanilah seorang yang lain dalam kasih. Artinya, kalau kita dapat keselamatan, dapat kemerdekaan, kita cuma bisa mempergunakan kemerdekaan itu dalam dua hal. Tidak ada tengah-tengahnya. Hidup di dalam dosa, atau melayani seorang dengan yang lain. Artinya kalau kita tidak sedang melayani seorang dengan yang lain, saya tidak bilang di gereja saja ya, di tempat lain juga, maka kita sedang berbuat dosa. Makanya pernyataannya kalau nggak melayani berdosa. Gitu saja. Ya, sudah percaya atau tidak, tolong direnungkan saja. Ya, kita perlu untuk melayani. Kita tidak menerima keselamatan dan kemerdekaan untuk cuma ongkang kaki. Itu bukan tujuannya orang Kristen. Ya, kita melayani punya dampak bagi orang lain. Dalam komunitas, selain kita dilayani oleh orang lain, kita mempunyai kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain. Belajar untuk melihat kebutuhan orang lain dan membangun empati. Ya, saat komunitas dunia dibangun dengan kekuasaan, komunitas kerajaan Allah dibangun dengan pelayanan, saling melayani. Bahkan kalau ada orang yang paling tinggi, yang paling besar di antaramu, dia paling banyak melayani. Ya, saya yang paling melayani di sini. Ya, pemimpin di tempat ini. Ya, dia mengeluarkan waktu, tenaga, perasaan, bahkan keuangan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, kita perlu menghargai juga mereka. Tentu saja Tuhan menghargai mereka. Tapi setiap kita ayo berfungsi supaya pemimpin-pemimpin ini nggak capek gitu loh. Ya, kalau semua berfungsi luar biasa. Bayangin kalau semua orang berfungsi di dalam pelayanan dan komunitas. Kerjaannya pemimpin tempat ini, wah, tinggal mengarahkan, tinggal mengutus saudara-saudara ke tempat saudara masing-masing, tempat sudah ditempatkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Melayani merupakan ekspresi kasih, dan kasih yang sejati tidak berhenti pada kata-kata, tapi diwujudkan dalam tindakan. Ya, kasih harus diwujudkan di dalam tindakan. Oke. Ketika kita melayani dalam kasih, itu berarti kita sedang melibatkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Melalui pelayanan yang kita lakukan, Roh Kudus tidak hanya mengubahkan orang lain, tetapi pelayanan juga mengubahkan diri kita. Waktu kita melayani orang lain diubahkan. Tapi juga kita diubahkan terus menerus. Dan setiap kita bertumbuh sama-sama dan kita berbuah sama-sama. Pada saat kita melayani, kita sedang menunjukkan buah roh, kasih, kerendahan hati, kesabaran, pengorbanan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Nah itu dia, buah roh tidak bisa timbul dengan kita hidup sendiri, tetapi di dalam komunitas. Yang ketiga, gereja bukanlah kumpulan individu yang terpisahkan, melainkan komunitas yang dipersatukan oleh Kristus, yang saling melayani dan membangun satu sama lain. Ya, buah kerajaan Allah itu bertumbuh ketika setiap murid menggunakan karunia-Nya untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Semakin sehat budaya saling melayani, semakin lebah buat yang dihasilkan oleh komunitas. Bapak Ibu, kita itu dikenal bukan pribadi lepas pribadi sama masyarakat. Ya mungkin ada yang kenal kita pribadi dan kita punya impact sama mereka. Mereka itu lihatnya orang Kristen, kayak gitu aja. Ya, orang Kristen, gereja, gitu ya. Jadi yang dilihat itu komunitasnya, ya. Makanya di dalam perjanjian lama itu nggak ada gereja pakai nama. Gereja itu jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Cianjur. Mereka lihat kita, komunitas ini bisa punya impact enggak? Apa sih yang dihasilkan gereja ini ya kepada kota ini? Itu masyarakat lihat. Orang-orang di GBR di Cianjur itu seperti apa? Itu yang mereka lihat. Makanya komunitas itulah yang kemudian bisa mempermuliakan nama Tuhan. Yes, kita pribadi juga, tapi komunitas yang akan dilihat oleh dunia. Dan Tuhan membawa kita menjadi terang dan garam bagi dunia. Saya akhiri, apa yang tiga kita mau ingat adalah bahwa satu, bertumbuh dan menghasilkan buah bukan perjalanan seorang diri. Ya, tadi saya skip karena istilah penolong itu adalah yang memberikan dukungan dan segala macam, dan individualisme itu adalah hama dari komunitas. Ya, yang ada di tempat ini yang merasa saya bisa hidup sendiri, saya mau sendiri saja, tidak ada urusan sama orang, yang penting urusan saya sendiri. Ya, saudara tidak diciptakan dan ditebus oleh Tuhan untuk itu. Yang kedua, komunitas tubuh Kristus. Ya, komunitas tubuh Kristus ya adalah bukan sekedar komunitas,
tetapi tubuh Kristus di mana Tuhan adalah kepalanya dan semua punya tujuan yang sama menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga, buah kerajaan Allah bertumbuh melalui melayani. Ya, mari Bapak Ibu, mari kita, Tuhan taruh karunia dalam diri kita, kerjakan itu. Ya, menjadi bagiannya. Tidak harus yang ada di panggung ini. Ya, tidak semua bisa. Ya, tidak semua bisa, tidak semua panggilannya itu. Kalaupun Bapak Ibu memaksakan, kita akan burn out juga karena kita tidak berada di dalam panggilan dan karunia kita. Mari kita berdoa.